Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan menunjukkan sebuah software yang sangat powerful untuk digunakan dalam rekayasa perangkat lunak, untuk pemodelan perangkat lunak dan semacamnya. Tepatnya software ini nantinya akan banyak bermanfaat ketika kita membuat diagram yang terkait dengan perangkat lunak ataupun jaringan komputer. Untuk softwarenya, teman-teman bisa download dengan melakukan pencarian di Google ataupun melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ini. Untuk downloadnya nanti silahkan sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan, dan juga softwarenya nanti disediakan dalam dua versi, yaitu versi installer dan versi portable. Untuk sistem operasinya nanti ada 32 bit sama yang 64 bit, dan ini yang portable, sedangkan yang ini yang installer. Untuk melihat arsitektur sistem operasi teman-teman sekalian bisa melihat di control panel, system and security dan sistem ini. Kemudian kita melihatnya di bagian system type. Di sini tempat saya menggunakan 64 byte operating system x64 base processor. Prosesornya 64 bit dan sistem operasinya juga 64 bit. Nanti silahkan download. Kalau 64 bit pilih yang ini atau yang ini, yang portable. Kemudian cara menggunakannya akan saya demonstrasikan versi yang portable dulu, kemudian nanti di akhir akan saya tunjukkan bagaimana menginstal yang versi installernya. Untuk menggunakan yang versi portable, pastikan ini sama 64 bit sama dengan sistem operasi kita ya, di sini ya. Setelah download, kita akan mendapatkan file berformat zip ya, dan kita cukup klik kanan, kemudian pastikan teman-teman sudah memiliki software kompresi semacam WinRAR, WinZip atau lainnya ya. Kemudian kita ekstrak saja. Kita tempatkan programnya di tempat yang kita inginkan. Misalnya di tempat saya tempatkan di local disk C. Kemudian saya buat folder baru, misalnya IDEAS Modeler ya. Modeler seperti ini. Kemudian saya klik OK saja. Setelah itu, kita berkunjung ke tempat ekstraksi tadi. Kita kunjungi di sini, dan di sini kita temukan IDEAS Modeler. Nah, yang dijalankan adalah file yang bernama software ideasmodeler.exe ini, yang memiliki icon softwarenya. Kemudian kita bisa membuat shortcutnya dengan cara klik kanan, kemudian send to desktop shortcut ya. Setelah itu kita akan mendapatkan sebuah shortcut di desktop ya, ini bisa kita rename atau bisa kita biarkan seperti ini ya. Kemudian kita jalankan softwarenya dengan cara double klik saja. Jika di sini ada keterangan unregistered copy, biarkan saja karena kita tetap bisa menggunakannya secara gratis. Nah, nanti halaman pertamanya akan seperti ini. Kalau kita belum pernah memiliki proyek baru, kita bisa create proyek ini. Kita bisa kasih nama proyeknya, misalnya di sini adalah proyek software. Misalnya di sini adalah kasir, seperti itu ya. Kemudian yang lainnya bisa diberikan keterangan lebih lengkap ya. Oke, kemudian kita pilih jenis diagramnya ya. Di sini ada macam-macam ya. Versi gratisnya pun sudah cukup lengkap ya. Misalnya kita yang pertama akan membuat sequence diagram. Nah, sequence diagram misalnya di sini aktornya bisa kita tambahkan, kemudian use case-nya, kemudian boundary-nya ya. Misalnya ini kita ingin taruh di depan ya, bisa kita klik Ctrl X ya, cut ya. Kemudian kita taruh sini dan kita Ctrl V. Nah, sehingga ada di depan seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau menambahkan diagram baru, kita bisa klik kanan pada model ini ya. Kemudian add diagram, kemudian kita pilih diagramnya, misalnya sequence diagram ya. Oke, di sini ada lifeline, ada aktor dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa membuatnya secara lengkap. Di sini proyek explorernya juga cukup easy to use ya, cukup mudah untuk dioperasikan. Oke, jangan lupa untuk proyeknya perlu kita save ya. Misalnya di sini kita save. Kita buat folder baru, misalnya ini adalah proyek kasir, seperti itu ya. Save. Nah, setelah kita save ya, misalnya kita sudah selesai membuat sebuah diagram, kita juga bisa mengekspor ya. Biasanya kalau sebuah rancangan ya, bentuknya kan sebuah gambar akhirnya ya.
Misalnya ini kita ekspor menjadi sebuah image ya, kita ekspor ke image ya. Di sini jenis gambarnya bisa kita pilih, misalnya saya memilih JPG ya. Dan tidak semua diagram harus kita ekspor secara bersama-sama ya. Misalnya di sini saya hanya mengekspor bagian sequence diagramnya saja. Jangan lupa output direktorinya perlu kita tetapkan. Di sini misalnya kita taruh di proyek kasir ini ya. Kemudian kita pilih OK. Oke, setelah itu kita bisa melihat hasil ekspor dari proyek kita ya. Tadi proyek kasir ini kita bisa melihat hasilnya di sini ya. Nanti ini kalau ditempatkan di Word Editor ya, nanti akan tampil lebih bagus lagi. Kemudian kalau selesai, kita bisa menutup proyeknya. Jangan lupa di save ya. Nah, kalau ada dialog seperti ini, teman-teman jangan khawatir ya, karena kita tetap masih bisa menggunakannya secara gratis ya. Kita bisa trial 30 hari, kita bisa menggunakan versi profesionalnya tentu dengan berbayar, dan bisa menggunakan standar atau non komersial. Dan ini pun nanti fitur-fiturnya sudah cukup bagus sekali ya. Setelah itu kita bisa pilih personal atau non komersial use ya. Kemudian kita pilih persetujuannya, kita konfirmasi ya. Setelah itu kita bisa terus menggunakan software ini secara gratis ya. Walaupun nanti ada beberapa diagram yang tidak bisa kita gunakan, tapi secara umum versi gratisnya ini sudah cukup lengkap dan powerful. Ini kita coba jalankan proyeknya lagi. Misalnya kita membuka proyek lama yang sudah kita buat sebelumnya ya. Misalnya di sini kita buka proyek kasir, software kasir tadi. Nah, di sini dua diagramnya masih ada. Nah, di sini juga terlihat masih ada. Oke, berikutnya sedikit saya tunjukkan versi installernya atau cara installnya ya. Seperti di awal, pastikan arsitekturnya 64 bit atau 32 bit sama dengan sistem operasi yang kita gunakan ya. Kita untuk menginstalnya cukup dengan double klik pada software yang sudah kita download, kemudian klik run. Ini kita klik OK saja karena tidak ada bahasa Indonesia ya. Kita cukup menggunakan bahasa Inggris. Kemudian next saja, accept. Kemudian next saja, kita next saja. Nah, ini kita next saja ya. Quick launch kalau teman-teman memerlukannya boleh dicentang ya. Tapi kalau tidak, cukup di desktop iconnya saja. Oke, kemudian kita klik install saja. Nah, cuma seperti itu saja dan selesai. Kita bisa finish dan auto launch. Oke, nah nanti tampilannya sama persis ya. Teman-teman kalau mau menggunakan versi gratisnya bisa, atau kalau mau membeli versi pro-nya juga bisa. Tapi sekali lagi versi gratisnya sudah cukup powerful dan user friendly. Demikian panduan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktif berkomentar di video ini agar tambah pintar dan bahagia. Terima kasih.